Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya ada sebuah TV LED Toshiba LED Toshiba ukuran 23 inci. Jadi kondisi TV ini mati total ya. Dalam artian di sini tidak, lampu indikatornya tidak ada menyala ya, merah maupun hijaunya tidak ada. Ini sudah saya colokkan tadi dan sudah saya buka juga TV-nya. Ini model TV-nya bisa kita lihat ya. Nah, ini model TV-nya 23PB201EJ. Nah, ini untuk dalamannya. Untuk dalamannya seperti ini ya. Nah, ini untuk power supply dan untuk mainboardnya terpisah. Untuk kasus mati total seperti tadi, tidak ada nyala lampu indikator merah di sini. Saya akan memeriksa dulu di bagian power supply. Oke, mari kita ukur-ukur. Oke, mari kita ukur-ukur untuk power supply-nya. Untuk steker AC-nya sudah saya colokkan di sini. Terukur 228 volt AC voltnya. Sekarang kita berpindah untuk mengukur tegangan DC volt di elko besar ini. Nah, DC voltnya sudah masuk 322, tapi di sini indikatornya masih belum menyala ya. Sekarang saya akan mengukur di out sekunder power supply di dioda ini ya, di dioda sekundernya. Coba saya ukur di sini. Nah, ini terukur 32 volt. Mungkin ini untuk supply lampu backlight ya. Untuk supply inverter di sini yang di dioda 2 biji di sini terukur 20 volt dan yang di sini terukur 5,6. Mungkin ini untuk tegangan standby-nya di sini di dioda ya, dioda yang ini. Di sini ada lagi untuk IC step down ya. Step down 5 volt di sini. Yang inputnya 5,6 diturunkan menjadi 5 volt. Oke, untuk sementara saya menyatakan bahwa power supply ini terukur normal ya. Sekarang kita berpindah ke pengukuran di mainboard. Nah, di sini ya. Untuk groundnya masih bisa kita simpan di body. Di sini ada beberapa IC step down. Nah, di sini ada beberapa IC step down. Di sini step down 5 volt. Ini untuk 2,5 kalau tidak salah, dan ini untuk 3,3 volt. Apakah di lilitan ini ada tegangan untuk 5 voltnya? Yang di step down 5 voltnya. Nah, di sini masih terukur 0 volt ya, dan memang biasanya untuk model ini di saat masih TV-nya standby atau belum start di sini masih kosong ya biasanya. Dan di sini untuk tegangan 2,5 volt pun biasanya di saat standby masih kosong. Di inputnya pun kosong ya. Dan di IC ini satu lagi standby buat 3,3 volt ya. Di sini terukur kosong juga buat standby-nya. Otomatis biasanya di pin 8 IC SPI flash di sini 0 volt. Pantas saja ini tidak ada standby. Dan untuk supply 3,3 volt IC step down yang ini dari supply-nya dari sini ya, ada 3 buah kapasitor ini yang di paralel. Di sini harusnya saat standby ada 5 volt. Tapi di sini terukur hanya 2,6 volt. Untuk input IC ini step down
5 volt ke 3,3 volt, ternyata untuk inputnya di sini drop ya. 5 voltnya di sini ada sebuah resistor kecil ya. Di sini kodenya L ya, lilitan ya. FL901 ini sepertinya resistornya rada sedikit hangus ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, di resistor ini di sini harusnya ada 5 volt ya. Yang dijembatani oleh resistor ini FL901. Apakah di sininya terukur 5 volt? Di sebelum, nah kalau di sininya sebelum resistor ya terukur 5 volt, tetapi setelah resistor di sini yang di kapasitor 3 buah ini terukur 2,6, sepertinya drop ya. Mungkin ini permasalahannya. Nanti akan saya coba FL901 ini, akan saya jumper dulu ya. Yang ini sepertinya ini emang sedikit hangus ya. Oke, mari saya coba jumper dulu. Saya matikan dulu TV-nya. Dan saya angkat untuk resistornya ini yang hangus. Nah, oh iya. Resistornya hangus ya. Nah, udah saya buang untuk resistornya. Saya langsung jumper saja pakai timah ya, karena itu hanya lilitan ya, bisa dilangsungkan, hanya seperti sekring atau push ya, mungkin bisa dilangsungkan nanti. Oke, ini untuk resistor yang supply 5 volt buat IC step down yang ini lilitannya. Ini inputnya di sini tadi 5 volt, udah saya jumper ya, langsung memakai timah ya. Resistornya saya buang. Di sini terukur 5 volt harusnya. Tuh, ini 5 volt ya. Sekarang kita ukur di sini di kapasitor ini yang setelah resistor yang sudah saya jumper. Nah, sekarang sudah terukur 5 volt. Dan akan saya ukur di sini di lilitannya. Nah, di sini sekarang sudah terukur 3,2 volt ya di lilitan yang ini. Sudah terukur 3,2 volt. 3,5, 3,3 ya. Dan di pin 8 IC EEPROM atau IC PSP Plus di sini juga sudah terukur 3,3 volt. Coba saya pijit tombol power di sini. Nah, untuk hijaunya menyala sob. Sekarang untuk lampu hijaunya sudah bisa menyala, tapi tadi tidak menyala merah. Apakah untuk lampu indikatornya rusak atau apa ya? Coba saya matikan lagi lewat tombol power. Nah, dia mati, tetapi lampu merahnya tidak menyala ya. Oke, saya nyalakan lagi. Saya coba ukur-ukur di IC step down yang lainnya. Ini TV sudah posisi nyala ya sepertinya. Ini di sini 3,3 volt, benar menurut perkiraan saya. Dan di sini di step down yang ini terukur 2,6 dan di sini terukur 5 volt. Ini sudah normal. Ini inputnya 5 volt. Ini untuk inputnya 5 volt ya. Oh, inputnya 15 volt sob. IC yang 5 volt ini inputnya di sini ya. 5 volt. Dia akan keluar 5 volt setelah TV-nya setar ya sob ya. Nah, ini TV sepertinya sudah setar. Coba akan saya lihat apakah sudah ada tampilan atau belum. Oke. Saya lihat dulu. Oke, di sini ternyata sudah ada noise mode coba ya. Tapi ini posisinya belum saya kasih anten ya. Coba akan saya kasih anten dulu apakah gambarnya keluar atau tidak. Oke, di sini TV sudah menyala ya. Ini karena tidak ada remote-nya. Saya tidak bisa melakukan searching ulang ya, susah. Untuk tombolnya untuk TV ini harus ada remote.
Yang penting di sini tutorial di sini yaitu TV-nya sudah bisa menyala ya. Tadi dengan kerusakan utamanya yaitu ini dia resistor supply 5 volt buat IC step down 3,3 volt ya, yang di sini mensuplai untuk IC SEP flash ya, untuk mensuplai IC flash 3,3 voltnya hilang tadi di sini. Yang penyebabnya yaitu resistor di sini korosi ya, resistornya korosi rusak. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.